Salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia mengatakan bahwa kalau sekiranya aku tahu Allah menerima sujudku sekali saja dan sedekahku 1 dinar, maka aku akan berbicara setiap hari tentang kematian. Mananya dia menganggap cukup kalau Allah menerima 1 sujud saja yang dia lakukan atau 1 dinar dari sedekah dia, maka dia ingin mati. Menganggap cukup untuk menghadapi kehidupan akhirat. Mananya bahwa ibadah yang dia lakukan itu telah Allah terima. Nah, begitu juga dengan Fudail bin Ubaid. Kata dia, kalau sekiranya aku tahu Allah telah menerima amal kebaikanku sebesar biji sawi itu, kalau aku tahu Allah menerima ibadahku, amal salehku sebesar biji sawi, maka itu jauh lebih berarti bagi diriku dibandingkan dunia dan seisinya. Maknanya ibadah, amal kebaikan yang dia lakukan bukan hanya dikerjakan, tapi juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebenarnya ada rahasia di dalam ibadah atau amal kebaikan, yaitu pertama tentang sahih atau sahnya ibadah yang kita kerjakan, ikhlas atau sesuai. Yang kedua, apakah ibadah kita itu diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau perbuatan baik kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Itu yang menjadi kegamangan para sahabat, bahkan para nabi. Mereka gelisah, khawatir tentang amal ibadahnya, takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 127, nanti Bapak buka di rumah, Allah berfirman, إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam membuat Ka'bah tuh, Baitullah di Mekah tuh yang bangunan tinggi tuh, yang tersusun dari batu-batu. Dia bersama anaknya Nabi Ismail AS. Kita bayangkan, Nabi Ibrahim ketika itu sudah tua renta, sudah bukan muda lagi. Anaknya masih kecil Ismail itu. Dan yang diambil batu dari gunung. Dulu berbeda dengan zaman sekarang. Sekarang perlengkapan sudah canggih, teknologi sudah maju. Para ulama membayangkan bagaimana Nabi Ibrahim memotong, membelah batu di gunung itu, kemudian membawanya dari gunung ke Mekah, lalu meletakkannya dan menyusunnya, menatanya. Para ulama membayangkan, takjub, hanya karena Allah sajalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bisa melaksanakan pembuatan Baitullah itu. Sebegitu hebatnya Nabi Ibrahim membuat Baitullah, tapi setiap kali dia berhasil meletakkan batu bata itu, dia berkata, Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim. Ya Allah, terimalah amal kebaikan kami ini, terimalah amal soleh kami, terimalah amal kebajikan kami, itu menempatkan batu bata ini. Karena sesungguhnya Engkau Maha melihat, Engkau Maha mendengar, dan Engkau Maha mengetahui.
Seorang Nabi Ibrahim dia khawatir, takut amal baiknya itu tidak diterima. Ya. Nabi Ibrahim teladan bagi kita. Kita perlu mencontoh beliau. Dia saja khawatir segitu amal baik, bahkan untuk membangun rumah Allah dia ragu, dia khawatir, takut tidak diterima tuh. Kata para ulama salaf ketika mengomentari ayat ini, ya Khalilar Rahman, wahai kekasih Allah, engkau selain atau sesungguhnya telah membangun rumah Allah, tapi sebegitunya engkau khawatir, rasa takut akan amal kebaikanmu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekaguman para sahabat, Pak. Ini Nabi yang ingin membangun rumah Allah, tapi dia ragu apakah diterima perbuatannya itu. Kita kadang-kadang nggak begitu, Pak. Kita baru sholat sekali saja, sholat tahajud sekali saja, ya. Kita sudah merasa pede, bangga. Ya. Itu kenapa kemudian itu perkara diterima tidaknya ibadah itu menjadi rahasia. Bayangkan kalau setiap ibadah kita tahu itu diterima, ya, kita akan menjadi orang yang ujub, sombong, ya, takabur dengan amal ibadah kita. Tapi kalau itu misteri kita tidak tahu, ya, maka ada kekhawatiran. Dan kita diajarkan untuk selalu berdoa pada Allah pada setiap akhir ibadah, ucapkan tadi taqabbal minna, ya. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, ya. Dia bilang, Rabbi taqabbal taubati. Nabi Muhammad yang sudah dijamin tentang kehidupan, kebaikannya, keselamatannya, tapi dia minta, ya Rabb, terimalah ibadah kami, terimalah amal baik kami, terimalah taubat kami. Kata Mu'allaf bin Al-Fadl, ya, selesai Ramadan, kita berusaha menyelesaikan ibadah Ramadan. Kata Mu'allaf bin Fadl, ya, kanu yad'una Allah Ta'ala sittatu ashhurin, ya, ayyuballighuhum Ramadan wa yad'una sittatu ashhurin ayyutaqabbal minhu. Para ulama dulu, Pak, para sahabat Nabi ini, ya, dia berdoa selama 6 bulan berharap agar bisa mendapatkan Ramadan tuh. 6 bulan mereka berdoa berharap tuh. 6 bulan agar dia bisa sampai ketemu Ramadan. Setelah Ramadan selesai, mereka juga berdoa lagi selama 6 bulan agar ibadah Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kan enggak. Ramadan datang biasa saja, Ramadan berlalu biasa saja. Tidak ada harapan dan tidak ada kekhawatiran. Paling kita disuruh, ya, roja itu berharap, khauf itu khawatir. Berharap untuk bisa beramal, khawatir takut tidak diterima. Neneknya Nabi Isa alaihissalam, neneknya nih, Pak, ibunya Siti Maryam, ketika dia mengandung Siti Maryam, ya, nanti Bapak baca dalam surat Ali Imran ayat 35. Ali Imran surat 3 ayat 35. Allah berfirman, yang cerita Allah, Pak, tentang neneknya Nabi Isa nih, Allah yang cerita. Iz qalat imra'atu Imrana Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ali Imran ayat 35. Kata Allah, neneknya Nabi SAW berdoa, berkata, wahai Tuhanku, aku nazarkan anak yang ada di dalam kandunganku ini untuk aku jadikan, ditempatkan di mihrab, ya, dijaga, dilindungi, ya. Niat nih neneknya nih agar anak yang dikandungi nanti jadi anak yang solihah,
dan akan jaga betul itu Pak, dan dinazarkan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Sejak masih dalam kandungan, bimbingan bagi kita, anak cucu kita kalau mengandung, niatkan agar jadi anak yang soleh. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, ibunya itu berkata lagi, ya, fataqabbal minni, ya Rabb, terimalah amal ibadahku ini, terimalah amal kebaikanku ini, terimalah niat baikku ini. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi pentingnya kita Pak, dalam setiap ibadah itu minta agar ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu Pak. Sehingga para sahabat itu khawatir tentang ibadahnya. Wong Nabi saja ada kerisauan seperti itu, kekhawatiran semacam itu. Kenapa kita tidak tanamkan dalam kalbu kita ada kekhawatiran takut amal kita tidak diterima? Bagaimana bimbingannya? Rasul membimbing kita agar setiap kali ibadah kita tutup dengan Rabbana taqabbal minna. Ya. Taqabbal ruku'ana, taqabbal sujudana, taqabbal qiyamana, taqabbal qira'atana, taqabbal shadaqati. Ya Rabb, terimalah ruku kami, terimalah sujud kami, terimalah salat kami, terimalah sedekah kami, terimalah bacaan Quran kami, terimalah amal-amal kebaikan kami yang lain. Minta pada Allah itu Pak. Kenapa? Kan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan dicontohkan oleh nabi-nabi yang lain, ya, agar diterima. Kalau misal kita tahu itu diterima, kita akan jadi sombong Pak, ujub dengan amal kita. Kadang-kadang kita merasa, mohon maaf, kita mendapatkan limpahan nikmat karunia rezeki misalnya, kita menganggap itu ibadah kita diterima. Paling gak ada korelasinya antara kekayaan dengan ibadah. Kita kadang-kadang begitu Pak. Begitu mendapatkan rezeki melimpah, ya langsung hubungkan, ini karena ibadah saya. Tidak. Rezeki kekayaan materi itu tidak hubungannya dengan ibadah. Dia perkara rezeki lain. Oleh karena itu, mari Khatib mengajak kepada diri kita semua senantiasa ada kekhawatiran, ketakutan kalau ibadah kita, amal soleh kita tidak diterima. Oleh karena itu, tutuplah semua ibadah itu dengan ucapan Rabbana taqabbal minna. Pendek saja, ya Rabb, terimalah ibadah kami, terimalah amal kebaikan kami, ya, terimalah amal soleh kami. Karena sesungguhnya Engkau Maha melihat dan Maha mendengar. Itu saja. Semoga mendapatkan tambahan ilmu bagi kita semua, sehingga kita diberikan kemudahan untuk memahaminya dan mengamalkannya. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.